Ya, di sini kita akan ngomongin 5 hal yang berbahaya jika Anda menjadi single developer di satu perusahaan. Yang pertama itu adalah eh, overload project. Bisa aja kalian megang 10 project dan di situ banyak revisinya dan segala macam. Eh, Cuma harus dilihat juga ya, apakah perusahaan ini punya anak-anak perusahaan atau perusahaan ini punya programmer freelancer atau outsource. Kalau ada berarti itu lebih mudah dan bisa dibilang kalian nggak overload, tapi tetap kalian pasti akan ngambil beberapa hal, maksudnya terlibat dalam project tersebut gitu. Oke, yang kedua itu adalah overtime. Nah, ini ada problem ya. Bisa aja kalian karena overload project, kalian bisa tidur di kantor. Kalau kalian memang datang ya offline ya. Dan kalian juga mesti lihat kalau dia itu multinational company, kayak dulu saya pernah jadi single developer di salah satu multinational company. Sayangnya adalah ketika jam 4 itu kalau nggak salah baru jam 9 apa jam jam 10 di Kanada, jadi harus nunggu sampai jam 4. Dan bayangin kalau gimana kalau kalian stuck dan kalian harus nunggu dari jam 4 sampai jam 4 ya. Jadi otomatis kalian selesainya pasti ya malam banget gitu. Oke, yang ketiga itu biasanya biasanya kalau kalian single developer itu kecuali kalian bikin sama temen ya, atau orang yang kalian kenal. Biasanya itu dan bermulai. Biasanya kalau misalnya dia udah perusahaan lama dan dia cuma punya satu developer dan itu kalian, itu tidak ada dokumentasi. Otomatis kalian harus bikin dokumentasi sendiri. Biasanya ini tapi dan itu pasti akan memperlambat hal jika ada error segala macam. Takutnya nanti ada error segala macam, kalian dilibatkan dan itu nggak ada dokumentasi, harus ngoprek-ngoprek source code dan lain-lain. Yang keempat itu kalau projectnya gagal, kalian itu jadi sasaran tembak. Karena kalian adalah programmer dan kita itu terletak paling ujung. Jadi intinya kalau ada apa-apa, bisa aja manajernya karena sebenarnya manajer yang salah ya, atau apa namanya revisi terus gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti kalian yang akan disalahkan. Bisa aja ditunjuk, oh ini programmernya nggak bagus nih. Padahal perusahaan segede itu kenapa cuma punya satu programmer? Intinya itu sih. Yang terakhir, yang kelima itu adalah ada titik di mana kalian tidak akan berkembang. Jadi untuk apa namanya untuk jangka pendek nggak apa-apa kalian jadi single developer. Tapi untuk jangka panjang nanti kalian akan jadi susah sendiri ya. Pertama, kalian nggak ada mentor ya kan, dan di situ kalian akan stuck gitu ya. Mungkin kalian kalau misalnya pertanyaannya adalah kalau perusahaan besar kenapa cuma satu gitu. Misalnya dia berdirinya 2009 tapi 2012 itu cuma kamu doang yang jadi developer di situ. Itu juga harus jadi pertanyaannya. Kenapa cuma satu? Apa karena nggak ada yang cocok atau emang karena nggak ada yang kuat gitu? Karena biasanya kayak gitu manajerialnya bermasalah. Jadi hati-hati kalau kamu jadi single developer dan perusahaannya itu adalah perusahaan yang lama dan bisa dibilang dia bilang perusahaannya perusahaan besar tapi ya developernya cuma kamu doang. Oke, paling itu aja. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.